Baik Rawati Molda, kita sudah terhubung dengan... Selamat malam Mbak Nadia. Halo. Boleh dimulai ceritanya silakan. Oh boleh, oke. Jadi aku tuh ngerantau. Jadi aku tahun 2011 itu pindah ke Semarang. Soalnya aku keterima universitas di sini. Nah itu aku tinggal di rumah budeku. Nah di rumah budeku itu posisinya dari tahun 2011 sampai 2015 aku lulus. Terus abis itu aku pulang ke Bogor. Balik lagi itu tahun 2018-an. 2018 aku kerja di sini. Halo Mas, masih dengar? Masih kita nyimak. Oh ya, oke. Terus tahun 2018 itu posisinya aku cuman tinggal berdua sama adikku. Jadi adikku waktu itu masih sekolah SMA, aku kerja. Nah, adikku kan waktu itu kuliah SMA itu kan kadang kayak ada, bukan kadang sih, sering kayak ada tugas-tugas gitu kan sampai malam apa gimana. Nah, setiap aku pulang kerja itu adikku biasanya belum pulang. Jadi posisi aku sendirian di rumah. Nah, di rumah tuh aku kira-kira sampai rumah kan biasanya di jam 7-an gitu kan. Nah, jam 7-an itu aku sendirian di rumah. Biasanya kalau udah sampai rumah itu benar-benar ngedokem apa ya bahasanya sini ya? Diem di kamar gitu loh. Nah, diem di kamar tuh udah aku tutup rapat, pokoknya semuanya lampu depan juga udah aku matiin. Setiap aku di kamar itu, Mas, aku tuh sering dengar kayak ada yang nyeret kursi, ada yang nulis di pas di kupingku, tapi kayak ada yang nulis pakai pensil, tapi aku berusaha ngirauin aja. Jadi kadang misalnya aku udah denger suara gitu tuh, aku langsung pakai handsfree terus aku ngedengerin lagu kayak gitu. Jadi aku nggak mau terlalu, kan kata orang kan kalau kita takut malah makin diganggu kan, kata orang-orang kayak gitu kan. Nah terus puncaknya itu tahun 2020 temenku pas nginep itu ke rumah. Itu pertama kali temenku itu nginep. Jadi ceritanya tuh mau nginepnya tadinya bertiga, tapi yang satu nggak jadi karena nggak tahu ada apa di rumahnya. Akhirnya cuma berdua. Nah dia tuh yang pertama kali ke rumah aku. Pas dia masuk tuh dia udah kayak Nat, nanti aku mau ngaji ya kayak gitu. Oh ya udah ngaji aja gitu. Nah abis sholat isya kan temanku ini ngaji di kamarku. Setelah ngaji kita ngobrol berdua, tiduran ngomong chat gitu kan. Terus abis itu tiba-tiba jadi posisinya pintu kamarku itu lagi rusak yang benar-benar seret buat didorong gitu loh Mas. Benar-benar susah buat dibuka. Dan itu tuh udah bener-bener gak mungkin kebuka, udah susah banget dibuka. Tapi pas kita lagi ngobrol tiba-tiba kayak ada yang ngebuka pintu. Dan itu tuh kelihatan banget, temanku yang lihat sih. Aku jadi kayak posisinya aku ngebelakangin pintu, temanku di depanku. Jadi temanku ngelihat pintunya pas kebuka. Kata temanku tuh pintunya pas kebuka itu gagangnya tuh kayak ke bawah gitu loh Mas. Terus dia langsung teriak, "Astagfirullah, apaan tuh?" Terus habis itu aku langsung mau nengok tuh agak ragu-ragu karena aku kan dengar juga pas bukanya. Kenapa Sar? Itu buka pintunya. Aku langsung ngebalik ke belakang. Aku mau nutup tuh sampai gemeter dulu, nggak berani buat nutup. Karena aku pas ngelihat keluar tuh hawanya tuh udah nggak enak banget. Karena kan emang aku tipenya kalau bisa di kamar semua lampu udah aku matiin, ke depan nggak ada yang nyala. Terus aku berusaha nutup, tapi aku ngerasa di situ nggak ada apa-apa Mas. Tapi kayak aku ngerasa kayak ada yang lagi ngeliatin aku gitu pas nutup. Jadi pas aku nutup tuh nggak tahu kenapa aku ngerasa kayak ada yang ngeliatin. Jadi aku langsung mau buru-buru nggak bisa. Jadi kayak tanganku tuh kayak ketahan buat nggak nutup. Tapi akhirnya aku tutup. Terus akhirnya kita pasang-pasang murotal gitu. Nah setelah kita pasang-pasang murotal, aku kan sempat mau tanya sama teman aku, katanya ada yang bisa lihat, tapi ya udahlah aku mending gak usah ngomong daripada ntar malah aku jadi ketakutan sendiri kayak gitu kan Mas. Terus akhirnya temanku saat itu udah bener-bener gak pernah mau ke rumah budeku itu Mas. Jadi posisi aku setiap hari itu pulang kerja pasti aku harus baca-baca dulu dari depan baru aku masuk. Itu aku ya berusaha, istilah kayak berusaha buat bodo amat lagi, jadi kayak agak susah. Jadinya aku sebenarnya sampai sekarang masih penasaran ya Mas ya, dari soal nyeret kursi, terus bunyi-bunyi orang lagi nulis
nulis itu kayak pakai pensil, kedengeran banget. Terus yang jelas-jelas yang buka pintu aku, sedangkan setelah itu pintuku pun masih masih keras gitu loh buat dibuka. Itu tuh sebenarnya ada yang bilang sih katanya ada yang nggak suka aku di situ apa gimana. Ada yang bilang juga kenalan. Tapi kalau misalnya kenalan kok dari tahun 2018 begitu terus kayak gitu. Udah sih Mas, kayak gitu aja. Itu rumah selain Mbak sama adik ya tadi ya? Yang tinggal di situ, Bude juga kah? Keluarga Bude atau gimana? Oh enggak, soalnya Bude kan, jadi Bude tuh punya rumah di Jakarta, punya rumah di Semarang. Nah, aku karena tinggal di sini, jadi udah di rumah Bude aja. Soalnya Bude masih tinggal di Jakarta waktu itu, belum pensiun kayak gitu. Jadi aku berdua doang. Ya? Cuman berdua doang ya. Sebelum Mbak tinggalin berarti rumah kosong atau dikontrakan atau bagaimana? Jadi Eyang sempat di situ, tapi posisinya Eyang sendirian. Jadi pas aku udah pas aku balik ke sini kan ke Semarang kerja di sini, itu tuh Eyang jadi ikut tante, karena kan istilahnya yang ngurus Eyang kan udah istilahnya almarhum Eyang tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain saat itu gitu. Terus akhirnya pindah ke tante. Nah aku berdua aja sama adikku di situ gitu. Soalnya budeku kan ya balik ke Semarangnya paling setahun sekali kayak gitu. Oke. Tahun berapa tadi Mbak? 2015. Yang pas kebuka yang pas puncaknya itu 2020, tapi mulai ada suara-suaranya itu 2018. 2018 ya. Oh iya Mas, sama aku lupa. Sama aku dulu pas sebelum kuliah di Semarang, pas aku masih SMA, itu aku pernah nginep situ. Dan setiap aku tidur di depan TV, itu tuh posisinya deket musola. Kan di rumah budeku ada musola kecil. Di posisinya tuh di depan musola, itu setiap aku tidur di situ sendirian. Kan aku kadang suka misalnya nonton TV ketiduran gitu kan. Itu biasanya aku ketiduran tuh pasti dan selalu aku ketindihan. Terus kayak jam 1:30 tuh waktu itu sepupuku di situ juga, setelah itu dia nggak mau nginep lagi di situ. 1:30 itu dia kayak ngelihat, kata dia sih aku ngelihat kayak ada kuntilanak tadi gitu, tapi aku nggak tahu ya, aku nggak pernah lihat kan. Kalau yang soal malam-malam itu aku seringnya ngedenger kayak ada kereta kencana lewat kerincing kayak gitu. Terus sama kayak ada orang lagi nyeret daun pisang, itu tuh sering banget. Dan aku nanya sama temenku yang tinggal di sana juga, dia pun juga suka denger gitu katanya setiap jam 1 jam 2 gitu. Kalau boleh tahu nama Eyang almarhum adalah? Nama Eyang almarhum? Yang tinggal di rumah tersebut sebelumnya? Sebelumnya Sumini. Oke. Mas Febri silakan. Ya, selamat malam Mbak Nadia. Iya malam. Mengalami hal seperti itu sering ya Mbak ya? Sering, tiap hari waktu itu pas saya tinggal di sana tiap hari. Ini kalau yang saya lihat ya, itu seperti jalur gaib gitu Mbak. Jalur gimana Mas? Di sekitaran rumah itu ya Mbak ya, jadi sekitaran rumah itu, dan di sekitaran rumah itu menjadi apa ya? Jadi kayak ada jalan loh, kalau di kita itu ada kayak jalan untuk berlalu lalang gitu loh Mbak. Oh iya. Gitu. Jadi makanya nggak heran kalau setiap malam atau setiap hari bahkan siang pun kadang juga itu ada interaksi seperti itu, nggak heran gitu. Karena memang itu, ini kalau yang saya lihat pribadi ya Mbak ya, itu adalah jalur gitu. Jalur bagi mereka. Makanya nggak heran juga kalau orang-orang yang menempati tempat sekitaran situ ya, dekat-dekat situ itu seringkali mendengarkan suara-suara aneh, suara-suara apa ya, janggal gitu loh. Bahkan sampai suara kayak kereta kencana pun ada gitu. Ya memang itu jalur, kalau yang saya lihat ya, jalur bagi mereka untuk menuju ke suatu tempat gitu loh Mas. Sampai sekarang masih merinding loh Mas.
sampai sekarang pun jalur itu masih ada ya kalau yang saya lihat ya Mbak ya. Tapi itu jadi jalur gaib itu karena ada lokasi-lokasi tertentu yang cukup sensitif dalam tanda kutip, kayak misal ditarik kemana ketemu sungai, ditarik kemana ternyata ketemu pemakaman, atau apa nih Mas Febri yang jadi sumber kenapa itu jadi jalur adalah apa nih kalau dilihat ini? Atau ada sendang atau ada apa gitu? Kalau yang saya lihat ya Mas, entah ini tempatnya itu seperti apa, tapi yang saya lihat itu sebelah di area belakang rumah, tapi nggak yang deket-deket banget gitu, nggak ya, nggak yang deket-deket banget sama rumah itu, nggak, itu ada satu kerajaan gitu Mas. Ada satu kerajaan goib ya. Oke. Gitu. Mbak kalau boleh tahu Pucang Gading yang di daerah mana ya Mbak? Pucang Gading yang depan-depan sih, sebelum TVRI. Oke. Pucang yang depan-depan pokoknya. Berarti jalan yang utamanya itu ya? Iya, benar. Aku penasarannya sama yang buka pintu itu sih. Soalnya sampai sekarang aku juga masih suka ngomongin itu. Kayak siapa ya Nat, masa sampai sekarang masih kepikiran. Soalnya itu bener-bener yang dia ngelihat gitu. Di samping di sekitaran situ ada jalur goib gitu ya. Kalau yang saya lihat sendiri di rumah tersebut itu memang ada beberapa sosok yang menempati, istilahnya itu ya, mereka juga punya rumah di situ gitu loh Mas. Oh iya. Gitu. Dan yang sering kali berinteraksi seperti kayak mengeluarkan suara-suara gitu ya Mbak ya, kayak yang didengar sama Mbak Nadia tadi, yang sering kali itu adalah anak-anak kecil gitu. Oh iya, kayak nulis-nulis gitu-gitu. Ini aku jadi ingat, jadi rumah itu dibeli setelah 20 tahun kosong katanya. Jadi waktu itu dibeli rumah itu setelah 20 tahun kosong, gak ada penghuni gitu loh Mas. Itu mungkin ngaruh juga kali ya? Ya itu apalagi dikosongkan selama 20 tahun gitu ya, itu pengaruhnya sangat besar sekali gitu Mbak. Tapi 20 tahun kosong pastinya udah dirombak dong bangunannya. Kayak cuman beli tanah doang atau dari rumah kosong itu diperbaikin doang atau gimana? Mbak ada cerita nggak? Itu aku masih kecil sih, tapi yang setahu aku sih rumahnya kayak udah hancur gitu, jadi kayak kita bangun ulang gitu loh. Bukan bangun ulang sih, kayak renovasi 90% lah gitu, 80 atau 90 gitu. Siap. Tapi tetap aja ya, tanahnya kan berarti dari tanah kosong ya Mas Febri. Tanah ini ya, tanah apa sih namanya? Suwung kalau orang sini ya. Ya itu tadi ya, di samping ada jalur ya bagi mereka di sekitaran situ, dekat desa itu. Ada juga beberapa sosok itu yang menempati tempat itu gitu. Dan salah satunya yang sering berinteraksi itu anak-anak kecil itu Mas. Kalau yang membuka pintu ya, ini yang saya lihat itu sosoknya laki-laki ya, tapi saya nggak tahu perwujudannya seperti apa. Yang saya tahu sosoknya itu kayak yang saya lihat itu kayak bayangan hitam gitu loh Mas. Perawakannya itu seperti manusia biasa. Temanku bilang kayak gini, apa jangan-jangan karena temanku orang baru terus datang langsung ngaji terus jadi kayak merasa keganggu apa gimana? Itu sih prediksi kita aja ya. Apa enggak ya? Enggak gitu ya? Kalau yang saya tangkap, dia kayak merasa terusik ya. Ya bisa dibilang kayak dia dengan adanya ngaji gitu ya, ngaji
dengan adanya ibadah-ibadah seperti itu ya Mbak ya, sosok ini tuh kayak merasa terganggu, terancam gitu. Tetapi kalau tempat-tempat seperti itu ya sebenarnya itu memang lebih bagus itu untuk hal-hal yang positif seperti itu gitu. Iya, saya aku biasanya kalau ngaji tuh nggak pernah suara gede gitu loh, kayak cuma dalam hati aja baca Quran ya dalam hati aja. Tapi kalau saat itu tuh temanku tuh ngajinya yang suara gede, gitu-gitu loh. Jadi dia langsung kayak, aduh apa gara-gara aku suara gede ya, dia langsung kayak gitu. Itu juga ada ya ada sangkut pautnya dengan itu gitu. Oke. Cukup kali ya Mas Febri. Cukup. Mbak Nat, thank you ya. Iya, makasih juga ya Mas ya. Sama-sama. Boleh sharing. Selamat malam. Iya, selamat malam.